Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan tentang tutup SKP tahunan, di mana tutup SKP tahunan ini wajib dilakukan oleh seluruh pegawai, baik itu PNS ataupun P3K. Walaupun untuk Bapak Ibu PNS kita sudah melakukan tutup SKP triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan surat edaran yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa tutup SKP tahunan ini wajib dilakukan oleh seluruh pegawai dari tanggal 5 sampai 7 Januari 2024. Jadi batas waktunya hanya sampai hari Selasa 7 Januari 2024. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu bagaimana tentang langkah-langkah penutupan SKP tahunan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan supaya mempermudah Bapak Ibu dalam penutupan SKP tahunan, di mana dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan yang pertama itu adalah template, di mana template ini contohnya Bapak Ibu ya, di mana template ini sudah Bapak Ibu buat sebelumnya di awal tahun 2024 ketika kita membuat rencana kinerja di SKP. Bapak Ibu bisa membukanya kembali Bapak Ibu ya, sesuai dengan rencana kinerja masing-masing. Jadi mohon dipersiapkan template seperti ini. Kemudian dokumen yang kedua yang harus Bapak Ibu persiapkan itu adalah dokumen untuk tutup SKP tahunan. Di sini salah satu contohnya sudah saya persiapkan di draft ya, di mana tutup SKP tahunan ini terdiri dari dokumen-dokumen yang akan kita nantinya upload di tutup SKP tahunan. Karena untuk tutup SKP tahunan ini berbeda dengan tutup SKP triwulan, di mana tutup SKP tahunan ini harus ada dokumen yang harus kita upload. Kemudian dokumen yang ketiga yang harus Bapak Ibu persiapkan itu adalah link. Jadi setiap rencana kinerja yang tentunya sudah Bapak Ibu persiapkan di sini ya berupa template, itu harus disisipkan linknya Bapak Ibu sesuai dengan rencana kinerja, karena dari nanti ketika Bapak Ibu tutup SKP itu ada link yang harus Bapak Ibu sisipkan. Nah, link ini bisa kita peroleh Bapak Ibu ya. Sebagai contoh saya akan berikan contoh di sini. Terbimbingnya siswa kelas 10 perhotelan pada pelajaran matematika, itu dokumennya berupa rekap kehadiran siswa. Dan tentunya di sini saya sudah mempersiapkan rekap hadir KBM Matematika selama 1 tahun ya. Jadi dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah dokumen 1 tahun tentang rekap daftar hadir KBM. Nah, ini dokumennya. Kemudian karena nanti yang harus kita perlukan adalah link ya. Jadi akan saya berikan contoh bagaimana memperoleh linknya. Nah, dari daftar hadir ini Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian Bapak Ibu klik bagikan ya, klik bagikan ini. Nah, kemudian setelah klik bagikan nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu harus merubah akses umumnya. Ini harus Bapak Ibu rubah supaya link yang kita sisipkan itu bisa dibaca dan dibuka oleh siapapun. Dalam hal ini tentunya oleh atasan kita nanti ketika memeriksa tutup SKP tahunan kita masing-masing. Jadi di klik ini Bapak Ibu ya, kemudian dirubah yang tadinya dibatasi, kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link ya. Nah, ini sudah saya rubah Bapak Ibu ya, tadinya dibatasi sekarang menjadi siapa saja yang memiliki link. Setelah itu Bapak Ibu langsung klik salin link. Yang ini Bapak Ibu ya, klik salin link. Nah, link disalin, kemudian masuk lagi ke template-nya. Bisa Bapak Ibu klik di sini. Kemudian klik kanan, bisa paste langsung. Nah, nanti akan muncul link untuk template rencana kinerja tentang terbimbingnya siswa mata pelajaran matematika, yaitu berupa rekap kehadiran. Dan tentunya link ini
sekarang sudah dirubah dan bisa dibuka oleh siapapun. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah melengkapi semua link-linknya ya, semua link yang harus kita sisipkan di masing-masing rencana kinerja kita di template ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sebelum menutup SKP-nya dipersiapkan terlebih dahulu template-nya, kemudian dokumen-dokumennya dan link yang akan kita sisipkan nantinya di tutup SKP tahunan. Nah, kalau sudah dilengkapi semua Bapak Ibu ya seperti ini. Nah, ini linknya sudah dilengkapi dan dirubah, tentunya siapapun bisa melihat link kita ketika kita nanti menyisipkan di tutup SKP tahunan. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kinerja jabarnya dengan memasukkan nomor NIP dan kata sandinya. Kemudian untuk periodenya Bapak Ibu tidak merubahnya di 2025 tetapi tetap di 2024. Kemudian klik masuk Bapak Ibu, nanti seperti biasa di sini sudah tidak asing lagi, tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik input SKP utama. Ini Bapak Ibu klik input SKP utama. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah rencana kinerja yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Tentunya masing-masing Bapak Ibu memiliki rencana kinerja yang berbeda. Di sini saya memiliki 9 rencana kinerja, jadi harus ada 9 dokumen yang harus saya persiapkan dan tentunya link yang harus nanti kita sisipkan. Nah, sebelum kita tutup rencana SKP tahunan, terutama untuk Bapak Ibu P3K, bisa mengecek terlebih dahulu lampiran rencana kinerja pegawainya. Jadi, sekali lagi di sini klik lampiran rencana kinerja pegawai. Dilihat Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu P3K, karena untuk Bapak Ibu PNS karena sudah melakukan tutup SKP triwulan tentunya sudah diisi semua, tetapi untuk Bapak Ibu P3K diharapkan untuk melihat kembali dan mengecek kembali lampiran SKP-nya, baik itu dukungan sumber dayanya, skema pertanggungjawabannya ataupun konsekuensinya ini harus dilengkapi. Kemudian kalau sudah dilengkapi bisa klik simpan di sini ya Bapak Ibu, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah dilengkapi, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih semua. Jadi tidak usah dipilih satu-satu, cukup pilih semua. Tinggal klik saja di sini tombol kanannya, diklik pilih semua. Artinya kita akan menutup semua rencana kinerja tahunan. Jadi klik pilih semua. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik yang warna merah ini yaitu tutup rencana kinerja. Tinggal diklik. Nah, di sini tentunya tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu PNS yang triwulan 4 sudah kita tutup, jadi tidak usah diklik. Kita sekarang konsentrasi ke tutup SKP akhir tahun. Jadi baik Bapak Ibu PNS ataupun P3K tinggal diklik saja tutup SKP akhir tahun, bukan triwulan 4 tapi tutup SKP akhir tahun. Saya coba klik yang ini. Nah, nanti di sini berhasil Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi rencana kinerja karena saya sudah menutupnya untuk SKP tahunan. Setelah itu langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini sekarang muncul tambahan tampilannya itu ada yang berwarna kuning. Di sini tulisannya daftar rencana kinerja ditutup. Artinya kita sudah menutup SKP tahunan. Bapak Ibu langkah selanjutnya bisa klik daftar rencana kinerja ditutup yang warna kuning ini. Kita coba klik Bapak Ibu ya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik yang pertama itu adalah SKP 1. Nah, kita klik SKP 1. Di sini ada beberapa rencana kinerja yaitu 9 yang saya, tentunya yang Bapak Ibu nanti berbeda ya. Kemudian supaya kita bisa melaporkan, geser ke kanan ya. Jadi ini kan di sebelah kiri, biar terlihat Bapak Ibu bisa menggesernya ke kanan. Nah, ini yang harus kita realisasikan sesuai dengan target.
dan file laporannya juga harus dilengkapi semua Bapak Ibu ya sebelum diklik simpan. Jadi Bapak Ibu jangan dulu mengklik simpan sebelum ininya dilengkapi semua. Saya berikan salah satu contoh Bapak Ibu ya. Yang pertama itu rencana kinerja saya adalah tersusunnya rencana pembelajaran. Nah, di sini berarti sesuai dengan template yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu template ini akan mempermudah Bapak Ibu ketika penutupan SKP tahunan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, nomor 1 yaitu tersusunnya rencana pembelajaran. Kita klik aksi, ini Bapak Ibu ya, klik aksi. Nah, di sini edit realisasi SKP-nya itu disesuaikan. Jadi kalau kuantitasnya 2 dokumen, maka di sini juga harus 2. Tidak boleh beda Bapak Ibu ya, jadi harus disamakan. Kalau di sini 2 berarti di sini juga 2. Kalau di sini 1 berarti di sini juga 1. Kemudian keterangan realisasi kuantitasnya ini bisa kita lihat template yang sudah tadi saya persiapkan terlebih dahulu ya. Untuk nomor 1 itu tersusunnya rencana pembelajaran. Ini untuk keterangan realisasi kuantitasnya. Kita langsung saja kuantitasnya ini Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita copy saja untuk kuantitasnya, copy, kemudian kita coba masukkan ke sini Bapak Ibu, kemudian klik paste. Nah, sehingga nanti setelah kita membuat template ini tentunya akan mempermudah Bapak Ibu dalam penutupan SKP. Ini juga sama Bapak Ibu disesuaikan 100% ya, kemudian 100, kemudian keterangan realisasi kualitasnya tinggal kita masukkan untuk kualitasnya keterangannya ini tinggal di copy saja dari indikator Bapak Ibu ya, kemudian masuk ke sini klik kanan kemudian paste ya. Nah, ini juga sama waktu 2 bulan ini juga disamakan 2 bulan. Keterangan realisasi waktunya kita masuk lagi ke template-nya, kita kopikan saja dari indikator, kita copy masuk ke sini kemudian kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ininya kuantitasnya disamakan 22, kemudian 100 100 22 dan keterangan realisasi ini bisa Bapak Ibu ambil dari template yang sudah kita persiapkan sebelumnya, itu diambil dari indikator masing-masing aspek baik itu kuantitas, waktu ataupun kualitas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa kita lihat di sini data pendukungnya. Bapak Ibu bisa tambah file ya. Nanti dia akan meminta saya coba masuk ke SKP saya sendiri Bapak Ibu ya yang tentunya sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu adalah jurnal maaf Bapak Ibu rencana pembelajaran matematika. Kita langsung saja open di sini nanti muncul ya di mana ini berupa perangkat pembelajaran yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu untuk linknya, nah ini juga kan tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, ternyata ada link yang harus Bapak Ibu sisipkan. Ini juga sudah kita persiapkan sebelumnya Bapak Ibu, jadi mempermudah kita dalam penguploadan tutup SKP. Kita copy saja linknya ya, saya copy linknya di sini untuk rencana kinerja yang pertama. Kita masuk ke sini, tinggal dipaste saja dan ini sudah muncul baru kita klik simpan. Tetapi sebelum Bapak Ibu simpan, alangkah baiknya Bapak Ibu dicek kembali di sini sekali lagi kualitasnya baik kualitas, kuantitas atau waktu realisasinya disamakan ya Bapak Ibu. Ini 22, 100 100 dan 22. Ini harus sama persis. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini semua baru Bapak Ibu bisa klik simpan. Nanti setelah menyimpan, nanti akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini artinya kita sudah membuat file laporan, di sini berupa linknya, juga dokumennya, dan ini sudah disesuaikan antara target dengan realisasi.
Baik Bapak Ibu, di sini saya coba berikan contoh Bapak Ibu ya, sudah dilengkapi semua link-link dokumennya. Kemudian sampai dengan 9 rencana kinerja yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi sudah saya isikan semua baik dokumen ataupun linknya. Kemudian sebelum Bapak Ibu klik simpan, ini Bapak Ibu saya sarankan mencoba untuk mengecek kembali di mana untuk target dari masing-masing rencana kinerja itu harus sama dengan realisasi. Karena ketika Bapak Ibu tidak menyesuaikan, ini akan mempengaruhi nilai SKP dan ketika Bapak Ibu sudah menyimpannya itu tidak bisa diperbaiki lagi. Kalaupun diperbaiki itu harus operator BKD yang membukanya. Jadi alangkah baiknya sebelum Bapak Ibu menyimpan ini diperiksa dan dicek kembali. Di sini saya coba cek Bapak Ibu ya, target dengan realisasi ini harus sama. Targetnya 22.100, ini juga 22.100, 310, 12.100, ini juga sama Bapak Ibu ya. Ini juga saya cek ya targetnya, kemudian ini realisasinya, ini juga sama, saya coba cek sampai ke bawah dan ini alhamdulillah sudah sama semua antara target dengan realisasi. Kalau misalkan di antara Bapak Ibu ada yang berbeda ya, karena salah mengisikan realisasinya tidak sesuai dengan target, maka Bapak Ibu bisa geser ke kanan kembali dan bisa mengedit kembali dengan mengklik tanda pensil ini. Jadi sekali lagi nanti kalau Bapak Ibu ada yang kurang tepat, klik tanda pensil sebelah kanan yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini disesuaikan kembali dan pengisian ini disesuaikan dengan template yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, baik itu dokumennya ataupun link yang sudah Bapak Ibu buat supaya mempermudah dalam penutupan SKP tahunan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pada saat membuat rencana kinerja di awal tahun 2024 itu ada yang perlu diperbaiki, ini misalnya dari kuantitas ataupun waktu, ini Bapak Ibu bisa mengklik revisi outputnya, ya bisa diperbaiki di sini. Tetapi kalau sudah betul, ya Bapak Ibu tidak usah diklik revisi waktu, disesuaikan saja target dengan realisasinya. Dan setelah saya cek tadi Bapak Ibu ya, ini saya sudah mengupload semua dokumen, begitu juga dengan linknya dan targetnya sudah sesuai dengan realisasi, baru saya akan klik simpan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sebelum menyimpan dicek kembali karena ketika sudah menyimpan itu tidak bisa diperbaiki kembali. Saya coba klik simpan ya. Nah, ini alhamdulillah sudah saya simpan. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa rubah di SKPD-nya. Nah, di sini jabatan saya pribadi ya, guru ahli madya. Kemudian unit kerjanya Bapak Ibu ganti dengan SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, seperti itu kita klik simpan. Kemudian periodenya kita ganti Bapak Ibu ini dengan periodenya karena kita ini adalah tahunan jadi diganti dari Januari sampai Desember. Jadi klik saja pilih Januari sampai Desember. Klik simpan. Nah, ini sudah berubah. Kemudian untuk atasannya ini Bapak Ibu bisa merubah. Di sini tinggal klik tanda pensilnya ya. Masukkan NIP saja. Saya sudah mengisi NIP atasan kita dalam hal ini Bu Yani ya. Kita langsung masukkan saja ke sini NIP-nya. Nanti secara otomatis nanti akan tersimpan nama ibu kepala kita. Kemudian jabatan atasan form targetnya ini diisi dengan PLT ya, diisi dengan PLT. Saya coba ganti kembali PLT kepala sekolah, kepala sekolah. Kemudian ini SMK Negeri 3 Cimahi. SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, kemudian yang bawah juga sama, kita masukkan saja atasan kita NIP-nya.
Kita copy saja, kita masukkan NIP-nya ke sini ya. Nanti secara otomatis walaupun di sini belum muncul, Bapak Ibu nanti ketika kita simpan itu akan muncul. Ini juga sama, kita ganti dengan PLT kepala sekolah. Jadi untuk guru itu untuk target dengan realisasi diisi oleh atasan kita, dalam hal ini Ibu Kepala. Kemudian ini juga sama ya, kita copy saja, masukkan ke sini. Ini kita simpan, maaf, kita simpan SMK Negeri 3 Cimahi. Kemudian untuk atasan penilainya ini kita ganti dengan kepala KCD. Nah, saya ganti ini dengan kepala KCD, Bapak Ibu ya. Jadi NIP-nya target itu dengan realisasi atasan kita, kepala sekolah, kemudian penilainya adalah kepala KCD. Kita simpan saja walaupun di sini belum muncul Bapak Ibu ya. Nanti akan saya coba cek kembali, dan untuk pengisian ini insya Allah akan saya share di grup ASN untuk pengisian ini supaya tidak salah. Saya coba klik simpan ya. Di sini secara otomatis sudah muncul atasan langsung kita, dan atasan penilainya bisa kita cek kembali dengan mengklik tanda pensil. Ini sudah muncul. Kalau tadi belum muncul Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sudah muncul. Di sini kita ganti unit kerjanya dengan SMK Negeri 3 Cimahi. Apakah bisa berubah atau tidak? Setelah kita rubah Bapak Ibu ya, ternyata di sini tetap Dinas Pendidikan, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti untuk ini bisa kita rubah walaupun sudah disimpan untuk edit atasannya, ini bisa dirubah nanti. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, SKP, draft SKP-nya sudah kita isi tadi ya, bisa kita cek, ini sudah kita isi. Kemudian SKPD-nya sudah kita isi, periodenya juga sudah kita betulkan Januari sampai Desember, dan atasannya juga sudah kita isi di sini. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik submit. Jadi sekali lagi sebelum Bapak Ibu klik submit, dicek kembali masing-masing untuk draft SKP, SKPD, periode, dan atasannya. Kalau untuk SKPD, periode, dan atasan ini masih bisa diedit walaupun Bapak Ibu sudah submit. Tetapi kalau untuk daftar SKP ini tidak bisa diperbaiki lagi ketika Bapak Ibu sudah submit. Jadi mohon untuk dicek kembali. Alhamdulillah sudah saya cek dan insya Allah sudah betul Bapak Ibu ya. Maka saya akan klik langkah selanjutnya, yaitu klik submit. Nah, saya coba klik submit, kemudian klik OK. Nah, di sini kalau sudah, nanti warna kuning yang tadi Bapak Ibu ya, itu sudah hilang kembali, tidak ada. Artinya, ketika Bapak Ibu sudah mensubmitnya, itu tidak bisa diperbaiki lagi untuk dokumen-dokumen yang sudah tadi kita lengkapi. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat tutup SKP saja, SKP saya. Lihat tutup SKP saya. Nah, di sini ketika saya buka ya, untuk Bapak Ibu PNS tentunya akan berbeda dengan Bapak Ibu P3K. Kalau yang Bapak Ibu PNS ini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini triwulan 1, 2, 3, dan 4. Ini yang sudah kita lakukan tutup. Dan sekarang muncul yang kelima, itu adalah tutup SKP akhir tahun yang tadi sudah kita lakukan ya, penutupan untuk SKP akhir tahun. Nah, untuk Bapak Ibu P3K tentunya hanya satu tampilan saja, yaitu tutup SKP akhir tahun. Nah, di sini keterangannya masih berwarna biru Bapak Ibu ya. Artinya ini untuk penutupan SKP ini belum divalidasi oleh atasan, dalam hal ini adalah Ibu Kepala. Jadi kita menunggu sampai ini berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini artinya sudah divalidasi dan keterangannya juga sudah divalidasi. Jadi pekerjaan kita hanya sampai di sini dulu Bapak Ibu ya, untuk tutup SKP akhir tahun, karena ini masih berwarna biru sampai menunggu ini warna hijau.
Dan nanti akan saya informasikan kembali ketika nanti statusnya sudah berwarna hijau, karena untuk penutupan SKP ini tidak selesai sampai tutup, tetapi masih ada langkah selanjutnya yaitu ekspor SKP, kemudian masuk ke sidebar ya Bapak Ibu, kemudian di-TTE oleh atasan kita, dan baru, langkah terakhir kita harus menguploadnya pada Siap Jabar baik Bapak Ibu PNS ataupun P3K untuk keperluan kepegawaian. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu hanya sampai di sini sambil menunggu SKP akhir tahun ini divalidasi oleh atasan, insya Allah akan saya informasikan kembali. Dan untuk penutupan SKP ini ya Bapak Ibu itu hanya sampai hari Selasa 7 Januari 2024. Kemudian Ibu Kepala akan memvalidasi sampai berwarna hijau, dan setelah berwarna hijau Bapak Ibu baik PNS atau P3K itu di tanggal 12 sampai dengan 13, hanya 2 hari, minggu depan ya, hari Minggu dan Senin depan tanggal 12 sampai 13 itu harus ekspor dan harus cetak SKP 2024 oleh seluruh pegawai. Kemudian untuk selanjutnya di upload di Sidebar untuk di-TTE oleh atasan, dan kemudian nanti terakhir harus di-upload di Siap Jabar. Dan di sini ada keterangan bahwa selambat-lambatnya itu sampai 31 Januari 2025 Bapak Ibu PNS ataupun P3K semuanya harus sudah mengupload SKP tahunan di Siap Jabar, dan tentunya untuk Bapak Ibu PNS juga yang triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu terhitung 31 Januari 2025 harus sudah menguploadnya di Siap Jabar, karena saya khawatir Bapak Ibu nanti ketika bulan Februari itu sudah tidak ada lagi tampilan SKP 2024, dan itu akan mempersulit kita untuk mendownload SKP 2024. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk penutupan SKP tahunan 2024. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu dalam penutupan SKP. Sekali lagi, baik Bapak Ibu PNS ataupun P3K wajib untuk menutup SKP tahunan ini dengan terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan, dan jika Bapak Ibu nanti mengalami kesulitan boleh langsung menemui saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dilancarkan untuk penutupan SKP tahunan ini sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.